I'm beyond you now. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita tua bernama Betty sedang mencari pasangan di situs kencan online. Di sisi lain pria tua bernama Roy memilih Betty sebagai pasangannya. Merasa saling cocok mereka bersepakat untuk bertemu. Kencan pertama mereka berlangsung di sebuah restoran. Not driving, then? No, my grandson's picking me up. Betty memulai pembicaraan tentang pengalamannya yang selalu gagal saat kencan online. Setelah mengobrol panjang lebar mereka melanjutkan kencan dengan menonton film. Filmnya tampak seru sampai mereka masih membahasnya saat keluar dari bioskop. Percakapan mereka terhenti saat Roy tiba-tiba saja terduduk. Ternyata nyeri sendi di lututnya kumat sehingga Betty membantunya berjalan. Tampak semakin akrab mereka lanjut bertemu di sebuah restoran tengah kota namun ternyata restoran itu sedang tutup. Demi Roy yang nyeri sendi Betty membeli sebuah mobil secara tunai untuk memudahkan mereka dalam bepergian. Mendengar hal itu membuat Roy sadar bahwa wanita yang ia kencani adalah janda yang sangat kaya. Betty mengajak Roy ke rumahnya yang terlihat sederhana tertata rapi dan terkesan hangat. Mereka menikmati waktu bersenang-senang bersama sampai cucu Betty yang bernama Stephen datang. Stephen bingung mengapa neneknya membawa seseorang yang baru saja ia kenal ke rumah. Dia mulai mencurigai Roy dan mencoba melindungi neneknya yang naif dan rentan. Berulang kali mengatakan bahwa sudah waktunya Roy pulang. Roy yang merasa tidak enak memutuskan untuk pulang tetapi Betty memaksa agar Stephen mengantar Roy sekaligus Betty ingin tahu di mana Roy tinggal. Apartemen tempat Roy tinggal berada di lantai paling atas. Melihat penderitaan Roy harus menaiki banyak anak tangga dengan lututnya yang sakit. Membuat Betty merasa nggak tega jadi mutusin untuk mengundang Roy tinggal di rumahnya. Oh, this is ridiculous. I'll get you some towels. Make yourself comfy. Roy mendengar Stephen berdebat dengan Betty mengenai dirinya. Melihat kedatangan Roy, Betty berpura-pura semuanya normal. Namun Roy menggunakan pesonanya untuk memikat Betty dengan mencoba mencairkan suasana. Mendengar ucapan Roy, Betty jadi merasa Roy adalah pria yang sangat menawan. Sedangkan Stephen tampak tidak menyukai Roy sehingga menentang pendapat neneknya. Di sisi lain, Betty meminta Stephen untuk selalu mengantar Roy kemanapun Roy ingin pergi. Stephen mematuhi perintah neneknya mengantar Roy yang hendak pergi ke rumah sakit menjenguk seorang teman dari masa mudanya yang sedang sakit parah. Anehnya Roy tidak menjenguk temannya. Terlihat dia keluar melalui pintu belakang rumah sakit dengan penampilan yang berbeda. Cara berjalannya juga tampak normal seperti orang yang tidak mengalami sakit kaki. Ternyata bersama rekannya Vincent, Roy menghadiri pertemuan para investor. Dia mengundang pengusaha bernama Bagong dan Joe untuk berinvestasi pada perusahaan Rusia namun transaksi ini bersifat ilegal. Bagong telah mentransfer sejumlah uang diikuti Roy dan transaksi ditutup oleh Pedro seorang bos dari Rusia. Semua pihak terlihat senang transaksinya berjalan lancar. Hingga saat Pedro menjabat tangan Bagong dan memeluknya. Bagong mendapati adanya alat penyadap yang tersembunyi kemudian berteriak Pedro telah menjebak mereka semua. Seketika terdengar suara sirine polisi dari luar gedung. Suasana jadi tidak terkendali, semua sibuk melarikan diri keluar dari gedung sementara Roy terlihat lemas. Bagong dan Joe adalah dua orang pertama yang berhasil melarikan diri namun setelah mereka pergi ketegangan itu ternyata hanya sebuah sandiwara. Roy, Vincent dan orang-orang dari Rusia bekerja sama dalam penipuan investasi. Terbukti Roy segera menarik semua saldo yang terkumpul. Seolah tidak terjadi apa-apa Roy kembali pulang bersama Stephen yang sedari tadi menunggunya. Keesokan harinya bersama Vincent, Roy mendatangi toko daging yang dijaga oleh Pedro. Sebenarnya dia bukanlah bos sungguhan melainkan seorang preman yang disewa Roy untuk berakting menipu Bagong. Preman ini merasa kurang akan imbalan yang diberikan jadi dia meminta bayaran lebih. Untuk itu Roy datang menyelesaikan keluhan. Bukannya memberikan uang, Roy malah mengancamnya agar preman ini tutup mulut. Bahkan dia menyuruh orang untuk menghancurkan tangan tukang daging itu. Roy kemudian mengundang Vincent ke rumah Betty. Di saat Betty datang mereka berpura-pura tidak terlalu akrab kemudian Roy mengenalkan Vincent sebagai penasehat keuangan kepada Betty. Hello. Mereka berusaha mencari tahu total nilai aset Betty. Secara terang-terangan Betty mengungkap total asetnya senilai $2.700.000 namun dia tidak tertarik dengan investasi. Mendengar nilainya membuat mereka terkejut semakin bersemangat ingin menjadikan Betty sebagai sasaran empuk korban investasi bodong berikutnya. Upaya apapun mereka usahakan untuk menarik minat Betty terutama Roy secara mengejutkan menyatakan bahwa dia akan memasukkan nama Betty ke dalam warisannya. Tanpa pikir panjang Betty langsung menolak tawaran itu mengingat Roy pernah bercerita ia memiliki seorang anak bernama Rubber.
Sebagai ungkapan terima kasih untuk menghargai niat baik Roy, Betty mau mendengarkan penjelasan investasi dari Vincent. Vincent menawarkan sebuah investasi yang menghasilkan keuntungan 2 kali lipat dalam kurun waktu 5 bulan. Kemudian menyarankan Betty untuk menggabungkan asetnya dalam satu rekening bersama Roy. Tujuannya agar terhindar dari pajak ganda, namun penjelasan Vincent membuat Betty semakin banyak pikiran sehingga Betty belum berminat melakukan investasi. Masih belum menyerah, hari berikutnya mereka lanjut mengiming-imingi Betty dengan memamerkan imbal hasil investasi yang mereka dapatkan. £20,000. Pembicaraan mereka terhenti saat Stephen tiba-tiba datang menentang investasi itu, terutama ajakan ini berasal dari seseorang yang baru saja dikenal neneknya dalam waktu kurang dari sebulan. Betty merasa dipermalukan dengan ucapan Stephen. Don't touch me. Lebih lagi, Vincent langsung beranjak pergi karena merasa tidak enak dengan situasi tersebut. Roy pun menjelaskan kepada Stephen kalau tak selamanya Stephen bisa menjaga neneknya. Sedangkan Roy seusia dengan neneknya bisa mengerti perasaan neneknya dan siap mendampingi kapanpun di saat Betty membutuhkan. Hari terus berlalu, hubungan Betty dan Roy semakin baik sesekali Betty juga merapikan rambut Roy. Bahkan mereka berencana untuk berlibur bersama, namun tampaknya mereka memiliki keinginan yang berbeda terhadap negara mana yang akan mereka kunjungi. Tidak mendapatkan tanggapan lebih lanjut, Roy pun menoleh ke belakang, ternyata Betty sudah terbaring di lantai. Roy segera menelpon dokter langganan Betty. Dokter mendiagnosa Betty memiliki potensi akan mengalami stroke. Ini bukanlah kabar baik mengingat Betty pernah terkena stroke dan usianya juga sudah tidak muda lagi. Melihat kondisi Betty, Roy memilih memutuskan untuk pergi ke Berlin, negara pilihan Betty. Keesokan harinya mereka pergi membeli kebutuhan untuk liburan. Betty memilihkan topi baru untuk Roy, mereka tampak seperti pasangan serasi. Terlihat sepasang sepatu cantik menarik perhatian Betty. Saat Roy memperhatikan sepatu itu, dia tersadar dari pantulan kaca terlihat Bagong sedang membuntutinya. Sehingga dia meminta Betty untuk berbelanja sendiri. Setelah menyelesaikan urusannya, Roy akan menemuinya lagi. Melihat Roy masuk ke stasiun kereta bawah tanah, Bagong ikut menyusulnya sampai ke jalan buntu. Roy mulai memperlambat langkahnya sembari mengubah arah kamera CCTV. Di saat ada kesempatan, Bagong membeberkan skema penipuan yang didalangi oleh Roy dan Vincent, bahkan Bagong mengancam akan memberitahu Betty jika Roy tidak mengembalikan uangnya. Roy sama sekali tidak merasa terancam karena dia sudah berniat jahat. Melihat kereta lewat, Roy langsung menghajar Bagong yang lengah dan mendorongnya ke depan kereta api yang melintas sehingga Bagong terseret cukup jauh. Bergegas, Roy meninggalkan TKP sembari memberikan mantelnya kepada seorang pengamen. Ia juga berhasil melewati polisi yang bertugas kemudian menghampiri Betty yang telah menunggunya. New raincoat? It seemed necessary somehow. Tibalah mereka di Berlin. Sebagai permintaan maaf telah menyinggung perasaan Roy, Stephen datang memberi kejutan dengan menjadi pemandu wisata untuk mereka. Sore itu Stephen mengajak Betty dan Roy mengunjungi suatu apartemen dengan niat mengungkap kebohongan Roy. Stephen membeberkan di ruangan itu pernah terjadi insiden penangkapan pasukan Nazi oleh 2 tentara Jerman yang bernama Hans dan Roy. Aksi penangkapan itu tidak berjalan mulus sehingga membuat Roy terbunuh, namun Hans yang selamat malah mencuri identitas Roy. Jadi Roy yang ada di hadapan mereka aslinya adalah Hans yang mencuri identitas Roy. Bukannya kecewa kepada Roy yang telah berbohong, Betty malah memarahi Stephen karena telah merusak liburannya dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Yang mengejutkan, Betty malah setuju untuk ikut berinvestasi dengan membuat rekening bersama. Keesokan hari ditemani Vincent. Terlihat Roy sibuk mengosongkan barang-barang di apartemennya sambil berdebat dengan Vincent. Karena Vincent menyarankan Roy untuk berhenti menipu Betty atau minimal Roy menyisihkan sedikit uang kepada Betty mengingat kondisi Betty yang sedang sakit. Mendengar hal itu membuat Roy jadi murka, dia tidak mau usahanya sia-sia. Rasa serakah membuat Roy tidak peduli akan kondisi Betty. Dia bersikeras akan menarik semua total dana investasi setelah Betty mentransfer uangnya. Hari pertemuan tiba, terlihat Betty dan Roy berpakaian rapi bersiap untuk melakukan investasi. Terlihat Vincent sudah menunggu kehadiran mereka. Sekali lagi Vincent mengkonfirmasi bahwa uang mereka akan ditransfer ke dalam rekening bersama yang hanya bisa diakses oleh mereka berdua melalui sebuah tablet. Pada awalnya semuanya berjalan lancar. Namun tiba-tiba Betty merasa ragu apakah dia harus menginvestasikan semua uangnya mengingat kondisi kesehatannya yang memburuk. Di satu sisi Vincent berusaha meyakinkan Betty. Semakin banyak uang yang ia depositkan, semakin banyak pula imbal hasil yang didapatkan. Sedangkan Roy buru-buru mengetikkan nominal aset miliknya dan meyakinkan Betty kalau semua akan baik-baik saja. Setelah melihat jumlah aset Roy, Betty jadi semakin yakin. Langsung mentransfer semua asetnya ke akun bersama dan disusul oleh Roy. Setelah itu Vincent menyuruh mereka untuk mengisi kata sandi yang tentunya disepakati oleh Roy dan Betty. Tampaknya Betty tertarik pada lukisan bunga lili yang dipajang di ruangan itu dan terinspirasi untuk menjadikannya sebagai kata sandi. Roy pun menyetujuinya. Rencana Roy dan Vincent berjalan lancar.
the future. Tinggal langkah terakhir Roy berencana kabur dari rumah itu dengan berakting menerima telepon dari anaknya. Beralasan bahwa anaknya ingin bertemu jadi dia meminta izin kepada Betty untuk pergi bertemu anaknya di luar kota. Dengan baik hati Betty mengizinkannya. Bahkan Betty mengantar Roy hingga ke stasiun kereta api. Merasa rencananya berjalan lancar, dia menikmati Mira sendirian sambil mencari-cari tablet di dalam tas. Namun tidak bisa ia temukan. Roy mencoba menghubungi pihak bank tetapi tidak ada solusi. Dengan terpaksa Roy kembali ke rumah Betty, diam-diam dia menyelinap masuk, terkejut mendapati seisi rumah sudah kosong. Namun dia menjadi tenang saat melihat Betty sedang menunggunya. Betty sangat cerdik. Sebenarnya Betty sudah mengetahui rencana jahat Roy sejak awal. Dia bukan wanita lugu seperti yang Roy kira mudah ditipu. Rahasia besar terungkap, Betty sebenarnya memiliki dendam pribadi terhadap Roy. Betty tahu bahwa sebenarnya Roy tidak memiliki anak. Bahkan dia tahu kalau Roy kembali hanya untuk mengambil tabletnya. Roy masih pura-pura lugu bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap kali Roy berbohong dalam menjawab pertanyaan Betty, maka secara bertahap uang akan ditarik dari rekening bersama. Betty memberinya kisi-kisi untuk berpikir. Selama ini jawabannya ada di depan mata, yaitu pajangan foto bunga lili. Melalui kilas balik, terungkap bahwa Roy sebenarnya adalah pria Jerman bernama Hans. Di masa mudanya Roy pernah menjadi guru les yang mengajar seorang gadis bernama Lily. Lily adalah Betty di saat masih kecil. Di kala itu Betty menyukai Roy. Namun Roy malah menyukai kakak Betty yang menolak cintanya. Merasa kesal, Roy pun mengkhianati keluarga Betty dengan membuat ayah Lily ditangkap hingga bangkrut. Ibunya yang tak kuat menghadapi kenyataan memilih untuk bunuh diri, sedangkan semua kakaknya meninggal saat mengungsi. Kejadian itu meninggalkan trauma besar dalam hidupnya. Roy yakin Betty tidak akan bisa membuktikan bahwa dirinya adalah Hans. Betty membeberkan dia telah merancang semua ini untuk membalas dendam pada Roy. Semua dipersiapkan dengan matang, mulai dari kencan hingga liburan ke Berlin. Di Berlin, Betty telah mengunjungi rumah lamanya yang kini diubah menjadi perpustakaan. Betty mampir untuk mengambil liontin berisi sampel rambut Hans yang dikubur dalam lubang rahasia. Menggunakan rambut itu, Betty telah melakukan uji DNA dengan rambut Roy yang diambil saat Betty memotong rambutnya dan hasilnya dinyatakan cocok. Betty tidak sendirian dalam misi balas dendam ini. Dibantu cucunya, Stephen melacak semua kejahatan Roy. Benar-benar Roy adalah seorang penipu kelas kakap yang tidak pernah bertobat atas perbuatannya. Selain menipu semua orang dengan identitas palsunya, Roy juga mendapatkan harta dari penipuan investasi bodong, ditambah lagi suka menipu wanita sebayanya untuk mengincar harta mereka dengan pura-pura mencintai korbannya. Dengan begitu Betty jadi punya celah untuk mendekati Roy. Stephen juga sudah mengancam Vincent agar mau bekerja sama. Roy memohon maaf agar Betty mengembalikan semua uangnya. Betty berkata bahwa selama ini dia telah memaafkan Roy, hanya saja dia ingin menghapus trauma masa lalunya dengan menghadapi Roy secara langsung. Betty bermurah hati meninggalkan Roy sembari mengembalikan tablet dengan menyisakan sedikit uang di dalam rekening. Tidak bisa menerima kenyataan Roy kembali menyakiti Betty, untungnya Betty ditolong oleh Joe dan Pedro yang dendam kepada Roy. Apesnya uang yang tersisa di rekening tidaklah cukup untuk membayar keduanya, jadi malam itu kepergian Lily dari rumah disertai dengan teriakan Roy yang dikeroyok tanpa ampun. Singkat cerita, Vincent menjenguk Roy yang kini lumpuh total, namun suster mengatakan bahwa Roy masih bisa mendengar perkataan orang lain. Roy telah menuai apa yang dia tabur. Kini mimpi Roy yang ingin menghabiskan masa tua di pantai sambil menikmati segelas sampahnya telah kandas. Dia malah berakhir di rumah sakit minum obat ditemani dengan dinding bergambar pantai. Di akhir cerita terlihat Lily hidup bahagia bersama keluarga besarnya.